Oke, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang Dijkstra. Jadi apa sih itu Dijkstra? Nah, Dijkstra itu adalah algoritma pencarian graf yang diciptakan oleh ilmuwan komputer bernama Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956. Algoritma ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau shortest path dari satu titik awal, atau yang disebut source node, ke semua titik lainnya pada sebuah graf yang berbobot, atau weighted graph. Nah, syarat utama algoritma ini adalah bobot pada setiap jalur harus bernilai positif, jadi tidak boleh minus ya. Nah, contohnya di sini kita punya 6 node dari A, B, C, D, E, F. Misalkan tujuan tempat awal kita adalah di A, lalu tujuannya adalah F. Nah, bisa dilihat di sini A ke B adalah 4, lalu A ke C itu 2. Nah, sesuai logika yang tadi, berarti A akan ke C. Nah, lalu di C ini kita lihat C ke E 3 dan C ke B adalah 5. Nah, jadi di sini C akan ke E karena nilainya lebih kecil. Oke. Selanjutnya bisa di sini E ke F hanya ada satu jalan, yaitu 8. E ke F. Poinnya adalah 8. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk implementasinya teman saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menunjukkan simulasi hasil dari codingan routing OSPF pakai algoritma Dijkstra pada bahasa Python. Jadi sebelum masuk ke codingannya, seperti ini, OSPF itu adalah protokol jaringan yang tugasnya dia nyari jalan tercepat buat ngirim data dari satu router ke router lain untuk situasi yang kita pakai di sini. Nah, jadi biar dia bisa nemu jalur yang paling cepat dan minim delay. Jadi si OSPF ini di balik layar ditangani dengan yang namanya algoritma Dijkstra yang kita bikin di sini. Nah, jadi sekarang kita akan melihat codingannya. Jadi yang pertama adalah import heap pack. Jadi import heap ini itu adalah library yang kita gunakan dari Python-nya. Jadi kenapa harus pakai library ini? Karena dia algoritmanya harus selalu mengecek router dengan delay yang paling kecil duluan di setiap langkahnya kan. Jadi kalau kita pakai list biasa terus kita sorting manual bolak-balik, programnya bakal lemot banget. Nah, jadi heap ini adalah struktur data min heap. Dia pintar untuk nyari hal yang seperti ini karena bisa langsung ngambil nilai paling kecil secara instan tanpa bikin komputer jadi panas, jadi lemot. Jadi kita akan masuk ke codingannya. Di sini adalah fungsi utamanya Dijkstra OSPF. Nah, jadi fungsi ini itu untuk nerima peta jaringan router awal sama server tujuannya di sini. Nah, selanjutnya pertama kita bikin yang namanya table delay karena di awal ini kita belum tahu jalur pastinya. Semua router kita anggap jaraknya tak terhingga. Makanya di sini ada float inf atau untuk infinite. Kecuali router asal. Jadi makanya router asal ini kita kasih 0, nilai 0. Karena pengiriman itu asalnya dari sini semua. Selanjutnya kita ada antrian prioritas yang kita bikin pakai heap. Jadi isinya seperti ini, yang 0 ini adalah total delay. Jadi ini nama routernya dan ini adalah jejak jalur yang dilewatinya. Nah, selanjutnya di sini ada while loop ya. While loop. Jadi kita pakai perulangan ini. Jadi fungsi heap pop ini dia bakal otomatis ngambil router yang delay-nya paling kecil. Jadi fungsi ini. Nah, jadi kalau router yang lagi dicek ternyata udah nyampe di target ya programnya langsung selesai. Dia ngasih tahu jalurnya. Tapi kalau
rute yang lagi dicari dicek ternyata lebih lambat daripada yang dicatat, ya kita bisa dia langsung pakai continue di sini. Jadi terakhir programnya dia bakal ngecek semua router tetangga yang nempel langsung. Kalau lewat jalur baru ini ternyata lebih cepat dibandingkan catatan yang lama. Habis itu kita update datanya, terus kita masukin lagi ke antrian pakai yang kayak tadi ini heap push. Jadi ini di bawah ini udah ada simulasi map jaringan di variabel ini topologi router. Jadi di sini ada dictionary kayak gini dictionary-nya. Jadi udah ada petanya. Jadi kita bisa langsung mulai. Ini udah ada hasil ya, tapi kita akan coba run lagi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kelihatan hasilnya seperti ini. Jadi asalnya dari router pusat. Dia mau ke server tujuan. Jadi namanya udah ada di sini ya. Supaya lebih gampang. Jadi algoritma Dijkstra ini dia memilih rute terbaik itu dari rute pusat ke router B, ke router A, lalu ke server tujuan. Dan di sini kita dapat total delay-nya cuma 10 milisecond saja. Nah, jadi sekilas dari penjelasan saya untuk codingan Dijkstra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi di dunia nyata. Di dunia nyata, jaringan komputer, algoritma Dijkstra digunakan sebagai otak dari protokol bernama OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF adalah protokol yang digunakan oleh router-router di dalam jaringan skala besar, seperti jaringan penyedia internet atau ISP, atau jaringan internal perusahaan besar, untuk mengarahkan paket data internet secara otomatis. Nah, di sini saya akan memberikan 3 implementasi di dunia nyata. Yang pertama adalah representasi jaringan atau graph. Setiap router atau switch direpresentasikan sebagai node atau titik, sedangkan kabel penghubung seperti fiber optik atau IFO atau LAN, Ethernet direpresentasikan sebagai edge. Dengan representasi ini, topologi jaringan dapat dimodelkan sebagai graf sehingga memudahkan analisis konektivitas, jalur komunikasi, dan proses pengiriman data. Lalu yang kedua ada penentuan bobot. Bobot tidak dihitung berdasarkan kilometer jarak kabel, melainkan berdasarkan bandwidth atau delay. Semakin tinggi kecepatan kabelnya, semakin kecil nilai bobotnya, karena jalur tersebut lebih disukai. Dan terakhir ada kalkulasi Dijkstra. Setiap kali ada data yang ingin dikirim, misal dari komputer pengirim ke server website, router utama akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur mana yang memberikan total delay atau cost paling minimum agar dapat sampai dalam hitungan milidetik tanpa hambatan. Demikian implementasi dunia nyata dari Dijkstra.